Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkanlah, nama saya Sherin Kirani, NPM 2003050107, kelas 2C PGSD. Ingin mempresentasikan mata kuliah saya, pengelolaan dan pengembangan UKS. Yang pertama, pedoman pembinaan dan pengembangan UKS. Yang pertama, pembahasannya yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan UKS atau madrasah. Yang ketiga, pelaksanaan 3 program pokok UKS atau madrasah dan strata. Yang keempat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang kelima, indikator keberhasilan, dan yang keenam, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang pendahuluan yang pertama adalah keberhasilan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah terlihat dari pencerminan pada perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan derajat kesehatan peserta didik khususnya dan masyarakat sekolah pada umumnya. Yang kedua, tujuannya adalah membantu warga sekolah dalam memahami dan melaksanakan kiat UKM atau madrasah, guru, dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKS atau madrasah dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan 3 program UKS atau madrasah, yaitu Trias UKS. Yang ketiga, sasaran. Sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan UKS madrasah ini adalah tim pembina UKS atau madrasah dan tim pelaksanaan UKS atau madrasah di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. Yang keempat, yaitu ruang lingkup. TP UKS atau madrasah dalam pembinaan dan pengembangan UKSM secara berjenjang. Yang kedua, tim pelaksanaan UKSM dalam mengimplementasikan dalam UKS atau M di sekolah. Yang terakhir adalah berbagai informasi tentang UKS atau madrasah. Yang pertama, sejarah perkembangan UKS atau madrasah. Yang kedua, tujuan UKS atau madrasah. Yang keempat, yang ketiga, sasaran UKS atau madrasah. Yang keempat, ruang lingkup pembinaan UKS atau madrasah di sekolah atau madrasah. Yang kelima, langkah-langkah penyelenggaraan program UKS atau madrasah. Yang keenam, tim pembina dan tim pelaksanaan UKS atau madrasah. Yang ketujuh, struktur organisasi tim pembina UKS atau madrasah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan pelaksanaan yang terlampir. Yang ke-8, tugas dan fungsi tim pelaksanaan UKS atau madrasah. Yang ke-9, pembinaan dan pengembangan UKS atau madrasah. Yang selanjutnya adalah penyusunan rencana kegiatan UKS atau madrasah. Ada beberapa rencana kegiatan UKS atau madrasah tahunan. Yang pertama, rencana kegiatan tahunan ialah rangkaian dan tahapan kegiatan UKSM yang disusun oleh tim pelaksana dengan dihadiri oleh seluruh anggota tim pelaksana yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksanaan UKS atau madrasah. Yang kedua yaitu rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKS atau madrasah. Merupakan bagian dari rencana kerja sekolah RKS dan rencana anggaran belanja sekolah RABS. Yang selanjutnya adalah langkah pelaksanaan. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan UKSM dan RAB. Yang kedua, mengajukan rencana kegiatan dan RAB. Yang ketiga, sekolah dan komite sekolah menetapkan dan mengalokasikan ke dalam RKS dan RABS. Yang selanjutnya yaitu penyusunan rencana kegiatan UKSM atau tahunan. Dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah. Yang selanjutnya, dalam penyusunan rencana kegiatan UKSM perlu memperhatikan yang pertama, kegiatan yang mengacu pada program UKSM, yang kedua, jenis kegiatan, yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat adalah dana kegiatan. Tugas dan tanggung jawab kementerian ada beberapa. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Yang
ketiga, tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, dan yang keempat, tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Dan selanjutnya adalah tugas tim pembina UKS madrasah atau pusat. Yang pertama, merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKS atau madrasah yang bersifat nasional. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM ini. Yang keempat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan UKSM secara nasional. Yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah provinsi. Yang pertama adalah tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi. Yang kedua, tugas dan fungsi dinas kesehatan provinsi. Yang ketiga, tugas dan fungsi dinas pendidikan provinsi. Yang keempat, tugas dan fungsi kanwil agama provinsi. Yang selanjutnya adalah tugas tim pembina UKSM provinsi. Yang pertama, menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang kedua, menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA, SMK, atau MA. Yang ketiga, menyusun petunjuk pelaksanaan UKSM. Yang keempat, menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayah. Yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu tugas dan fungsi sekretariatan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, tugas dan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang ketiga, tugas dan fungsi dinas pendidikan kabupaten atau kota. Yang keempat, tugas dan fungsi kanwil agama kabupaten atau kota. Dan selanjutnya adalah tugas tim pembina UKSM kabupaten atau kota. Yang pertama, menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang kedua, menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. Yang ketiga, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKSM. Yang keempat, melaksanakan pelatihan guru UKSM, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya. Yang selanjutnya adalah tugas tim pembina UKSM dan kecamatan. Yang pertama, menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang kedua, menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang ketiga, membina dan melaksanakan UKSM. Yang keempat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKSM melalui bimbingan dan penyuluhan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan 3 program pokok UKS dan strata. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntutan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek yang meliputi kesehatan pribadi, fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan promotif, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan rehabilitasi yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang pertama, lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah sehat. Dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang selanjutnya adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan, sedang, atau yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan datang.
Yang ketiga, pelaporan. Dalam pelaksanaan UKSM adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah ditentukan. Mencakup program pelaksanaan UKSM yang dilakukan tim pelaksanaan UKSM. Dan selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Yang pertama ada aspek indikator input. Yang pertama SK atau tim pelaksanaan UKS sekolah atau madrasah. Yang kedua, rencana kegiatan UKSM. Yang ketiga, rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Yang keempat, peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. Yang kelima, peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. Yang kedua adalah indikator output. Yang pertama, terlaksananya trias UKS atau madrasah. Yang kedua, terlaksananya program UKSM di sekolah ditangani oleh anak child program. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana UKSM. Yang keempat, ketersediaan air bersih. Yang kelima, ketersediaan kantin sehat. Yang keenam, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketujuh, tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Yang kedelapan, ventilasi dan pencahayaan gelas yang memadai. Dan selanjutnya, indikator dampak. Yang pertama, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. Dan yang keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKSM. Dan yang kelima, terwujudnya UKSM. Yang keenam adalah penutup. Buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan UKSM. Buku ini merupakan penjabaran dari pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. Dengan adanya pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM, sekolah atau madrasah diharapkan dapat melaksanakannya dengan tertib, baik dan benar, sehingga upaya meningkatkan perilaku hidup peserta didik dan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dapat tercapai. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.